defense to offense. There are reports this morning. They are Russian airborne forces. They have taken this airport. NATO and G7 leaders have ramped up their lethal aid to Ukraine. President Putin. President Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vladimir Putin. Say that people matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Слава поколению, победившему нацизм. Слава героям Отечественной войны. Ура! Halo kawan WH. Eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina telah menyita perhatian masyarakat dunia belakangan ini. Konflik antara kedua negara tersebut sebenarnya bukanlah hal yang baru, melainkan sudah terjadi dari beberapa tahun ke belakang. Lalu bagaimana sih awal mula konflik Rusia dan Ukraina? Sedikit berbicara dalam konteks sejarah, saat era Perang Dingin terdapat dua kekuatan besar yang saling berlawanan, yaitu antara Pakta Pertahanan Militer NATO dan Pakta Warsawa. Awalnya pembentukan Pakta Warsawa sendiri dilatar belakangi atas kekhawatiran Uni Soviet serta negara blok timur atas kehadiran NATO dari blok barat yang dianggap dapat menjadi ancaman bagi negara blok timur. Pada dasarnya, kedua kubu tersebut merupakan sebuah perjanjian pertahanan dan keamanan kolektif bagi negara anggotanya. Setiap negara yang tergabung dalam NATO maupun Pakta Warsawa mengakui keamanan satu negara merupakan kepentingan semua negara anggota dan bersedia untuk memberikan respon bersama terhadap ancaman. Namun, Pakta Warsawa akhirnya berakhir pada 25 Februari 1991 karena banyaknya instabilitas internal dan gelombang anti-komunisme di Eropa. Hal ini kemudian berdampak juga pada pembubaran Uni Soviet. Akhirnya, kemenangan pihak Barat semakin memperkuat eksistensi NATO hingga saat ini. Sebelum tahun 1990, Rusia dan Ukraina tergabung dalam negara Federasi Uni Soviet. Namun, setelah mengalami kejatuhan pada Desember 1991, Uni Soviet kemudian terpecah menjadi 15 negara merdeka, 2 diantaranya adalah Rusia dan Ukraina. Hubungan keduanya mulai memanas sejak Viktor Yushchenko yang dekat dengan negara barat di Uni Eropa terpilih sebagai presiden Ukraina pada tahun 2005. Hal ini diperburuk saat Yushchenko mengajukan permintaan formal untuk bergabung dengan NATO pada tahun 2008. Keputusan tersebut mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat, tetapi ditolak secara tegas oleh Rusia. Bagi Rusia, kedekatan Ukraina dengan NATO yang merupakan musuhnya dinilai mengancam keamanan negaranya. Tidak hanya itu, kedekatan Ukraina ini juga dianggap sebagai pengkhianatan karena Ukraina merupakan bekas kaki tangan Rusia, dan Rusia sendiri masih menganggap keduanya sebagai satu kesatuan. Sebenarnya, invasi Rusia di tahun 2022 juga bukan invasi yang pertama. Pada tahun 2014, Rusia sempat memerintahkan pasukannya untuk menduduki wilayah di Ukraina yaitu Crimea. Invasi ini dipicu oleh penurunan Presiden Viktor Yanukovych yang pro-Rusia setelah adanya protes besar-besaran oleh masyarakat Ukraina. Protes ini diakibatkan oleh pembatalan penandatanganan Free Trade Agreement dengan Uni Eropa karena adanya tekanan dari Rusia. Penurunan Yanukovych ini dianggap oleh Rusia sebagai kudeta ilegal dan tanda bahwa Ukraina telah diambil alih oleh ekstremis pro-Uni Eropa. Anggapan inilah yang membuat Rusia memutuskan untuk melakukan invasi ke Crimea. Sekitar 97% masyarakat Crimea setuju akan invasi karena banyaknya separatis pro-Rusia di wilayah tersebut, sehingga Rusia dapat mengambil alih Crimea secara penuh. To what America is officially calling a Russian invasion of Ukraine. Russian troops spreading out. Kembali ke masa sekarang, konflik yang terjadi di tahun 2022 ini sebenarnya sudah dimulai dari akhir tahun 2021. Saat itu, Rusia mulai memindahkan lebih dari 100.000 pasukan dan peralatan militernya ke dekat perbatasan dengan Ukraina. Di saat yang bersamaan, Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan serangkaian tuntutan kepada AS dan NATO, diantaranya adalah tuntutan untuk menghentikan aktivitas militer di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah, serta mencegah bergabungnya Ukraina dengan NATO. Namun, AS dan NATO menolak tuntutan tersebut dan justru mengirimkan bantuan militer untuk Ukraina. Keadaan ini kemudian membuat Rusia semakin merasa terancam. Hingga akhirnya pada 24 Februari 2022 lalu, Rusia melakukan invasi darat, laut, dan udara berskala penuh yang menargetkan aset-aset militer Ukraina dan kota-kota besar seperti Kiev, Luhansk, dan Mariupol.
Menurut Rusia, hal tersebut bukanlah invasi, melainkan operasi militer khusus untuk melindungi orang-orang yang mengalami perundungan dan genosida di Kiev sejak 2014. Banyak pihak seperti PBB, G7, Uni Eropa, dan berbagai negara lain yang mengutuk tindakan Rusia itu dan memberikan serangkaian sanksi terutama di bidang perekonomian. Pada 28 Februari lalu, Rusia dan Ukraina sempat mengadakan putaran pertama perundingan damai untuk menarik pasukan Rusia dari Ukraina. Sayangnya, pertemuan tersebut berakhir tanpa kesepakatan. Lalu pada awal Maret, kedua belah pihak kembali melakukan perundingan dan sepakat untuk membuka humanitarian corridors untuk mengevakuasi warga sipil keluar dari Ukraina. Namun, Rusia melanggar perjanjian ini dengan menyerang daerah Mariupol yang seharusnya menjadi humanitarian corridors. Semenjak itu, Rusia terus menghujani Ukraina dengan bom dan serangan misil yang menghancurkan bandara sipil di daerah Vinnytsia, serta menembaki sebuah masjid di kota pelabuhan Mariupol, Ukraina Selatan, yang menjadi tempat orang dewasa dan anak-anak mengungsi. Pertanggal 14 Maret, konflik antara Rusia dan Ukraina memakan korban sekitar 1.143 warga sipil, termasuk 62 anak-anak. Pada 20 Maret lalu, Presiden Zelensky menyatakan dirinya siap untuk melakukan negosiasi dengan Putin. Namun, jika negosiasi tersebut gagal, besar kemungkinan bahwa Perang Dunia Ketiga akan dimulai. Tapi sebenarnya kenapa ya Rusia bersikeras untuk menginvasi Ukraina? Lalu untuk Ukraina sendiri, kenapa mereka sangat ingin bergabung dengan NATO? Alasan Rusia melakukan invasi sebenarnya didasari oleh kepentingan nasionalnya. Menurut Putin, bergabungnya Ukraina dengan NATO akan menjadi sebuah ancaman besar bagi kepentingan nasional Rusia. Hal ini dikarenakan negara anggota NATO merupakan negara-negara barat yang selama ini memiliki hubungan kurang baik dengan Rusia. Bergabungnya Ukraina dengan NATO juga akan meningkatkan kekuatan Ukraina, khususnya dalam sisi militer. Bantuan rudal NATO yang akan diberikan kepada Ukraina dapat menjadi ancaman bagi rezim otoriter dan keamanan Rusia. Tidak hanya itu, Rusia juga ingin Ukraina mengakui kemerdekaan Crimea dan menerima Crimea sebagai bagian dari Rusia. Sementara itu, alasan Ukraina ingin bergabung dengan NATO adalah karena NATO memiliki prinsip pertahanan kolektif. Melalui hal tersebut, Ukraina akan mendapatkan kekuatan militer tambahan dari negara anggota NATO jika Ukraina bergabung dengan NATO. Rusia yang masih bercita-cita menyatukan negara-negara bekas Uni Soviet sangat mengganggu kebebasan dan keamanan negara-negara tersebut, termasuk aneksasi Crimea yang mengusik Ukraina. Oleh sebab itu, Ukraina memang sudah berniat untuk menjadi bagian dari NATO sejak tahun 2014 untuk mendapatkan perlindungan lebih. Bahkan, keinginan ini juga tertuang dalam dasar negara Ukraina. Hingga 27 Maret 2022, konflik antara keduanya masih terus berlanjut dan belum terlihat adanya tanda-tanda deeskalasi ataupun perdamaian. Mungkin hal ini membuat kawan WH jadi bertanya-tanya, jika konflik ini terus berlanjut, apa dampaknya bagi Indonesia? Untuk itu, Warta Himahi telah melakukan wawancara dengan Mas Iis Gindarsyah atau yang kerap disapa sebagai Mas Gigin. Mas Gigin adalah koordinator di Lab 45 sekaligus dosen pengajar hubungan internasional di Universitas Katolik Parahyangan. Dalam video kali ini, Mas Gigin akan berbagi perspektifnya mengenai kemungkinan dampak dari konflik Rusia dan Ukraina yang akan dirasakan oleh Indonesia, serta posisi yang sebaiknya Indonesia ambil dalam konflik ini. Ketika terjadi satu konflik itu akan mempengaruhi terjadi satu konflik antara Rusia misalnya atau dengan negara yang melibatkan negara-negara eksportir minyak yang lain, itu otomatis harga minyak dunia akan meningkat. Nah, itu kan ketika harga minyak dunia meningkat, ya itu akan mempengaruhi angka inflasi atau mempengaruhi tekanan terhadap kapasitas APBN negara-negara yang lain, khususnya termasuk di antara Indonesia. Saya pikir yang harus diwaspadai ke depan itu buat negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik secara langsung seperti Indonesia itu adalah dampak perekonomiannya gitu ya. Dampak perekonomian itu secara khusus kenaikan inflasi atau kenaikan harga-harga mulai dari komoditas strategis sampai dengan nanti mungkin apabila konfliknya berlanjut dia bisa mempengaruhi harga pangan gitu ya. Kalau sekarang saja di Indonesia mulai terjadi kelangkaan beberapa produk pangan gitu ya.
Nah ini akan bisa kalau konfliknya terus berlanjut ya spillover effect itu efek snowball dari konflik Ukraina dan Rusia itu akan semakin terasa tidak hanya pada perekonomian makro Indonesia tapi juga mulai dirasakan ke sektor real perekonomian Indonesia ya, atau dengan kata lain masyarakat biasa atau masyarakat awam akan semakin merasakan dampak dari konflik Ukraina dan Rusia ini. Kawan WH, sekian penjelasan mengenai konflik Rusia dan Ukraina. Nantikan update terbaru seputar fenomena internasional dan berita lainnya hanya di @warnahima. See you kawan WH.